Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas 5 soal tentang kompetensi teknis kebidanan. Nah, ini dia soalnya seperti biasa bakalan ada 5 soal yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau pesen ebook juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku dan di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya dan ataupun di kolom komentar juga tinggal klik aja di situ dan kalian bisa gunakan nomor WhatsApp tersebut untuk order ebook ya teman-teman. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Ini dia soal nomor 1 kita baca bareng-bareng. Nyonya H, usia 21 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan mulas, hasil anamnesis ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, TFU 33 cm, letak lintang, DJJ 140 kali per menit, teratur kontraksi 3 kali 10 menit selama 35 detik, porsio tipis lunak pembukaan 5 cm ketuban negatif, rencana tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Oke, ini udah jelas banget nih teman-teman. G2P1A0 ya, usia kehamilannya 38 minggu. Ketubannya udah pecah nih sejak 1 jam yang lalu. Kemudian TTV-nya juga masih baik tetapi ya di sini. Nah, TFU-nya 33 ya, teman-teman. Itu kalau TFU-nya 33, kira-kira TBJ-nya berapa, teman-teman? Nah, coba hitung terus komen di kolom komentar. Nah, kemudian letak lintang, teman-teman. DJJ-nya juga masih oke nih, 140 kali per menit. Kontraksinya juga teratur, yaitu 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Porsionya tipis, pembukaannya 5, dan ketuban udah nggak ada lagi. Nah, ini ada indikasi untuk dirujuk, teman-teman ya. Dia datang ke PMB juga nih di sini. Nah, letak lintang itu harus banget dirujuk karena dia mustahil lahir normal ya, teman-teman. Kalau sungsang masih bisa normal, tapi kalau lintang nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jadi di sini harus dilakukan rujukan, teman-teman. Tambah lagi ketubannya udah pecah ya untuk menghindari yang namanya tingkat infeksi pada ibu bersalin, teman-teman, kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 1 itu jawabannya adalah A, lakukan rujukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng ya. Nyonya U usia 30 tahun, G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu. Kala 2 di PMB, hasil pemeriksaan ingin meneram seperti mau BAB, TTV dalam batas normal, DJJ 144 kali per menit, teratur kontraksi 4 kali 10 menit selama 45 detik. Pembukaan lengkap, kepala sudah membuka vulva 5-6 cm, telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Tindakan yang tepat sesuai kasus tersebut adalah oke, di sini G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu masuk ke kala 2, yaitu pengeluaran bayi, teman-teman. Nah, kontraksinya ini bagus banget. Pembukaannya juga lengkap, kepala sudah membuka 5-6 cm. Nah, tetapi setelah dipimpin meneran selama 1 jam, itu juga belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan, teman-teman. Nah, di sini bidannya harus aware ya, teman-teman. Harus aware bidannya. Kenapa nih kok G2 tetapi udah dipimpin meneran selama 1 jam, nggak ada tanda-tanda kemajuan persalinan, teman-teman. Apakah dia distosia, ataukah mungkin lilitan tali pusat, teman-teman, atau mungkin tali pusatnya pendek, kayak gitu. Jadi kita harus aware ya, kenapa nih? Nah, kayak gitu. Nah, jadi tindakannya yang tepat sesuai kasus tersebut apa, teman-teman? Oke, kalau sesuai dengan SOP ya teman-teman dari buku kebidanan juga, kalau misalnya untuk G2 itu udah dipimpin sama 1 jam gak lahir juga harus dilakukan rujuk. Tapi kalau untuk G1 diberi waktu untuk meneran selama 2 jam teman-teman ya. 2 jam itu untuk G1, kalau G2 itu 1 jam. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada tanda kemajuan ya sudah kita lakukan rujuk teman-teman. Apalagi dia datangnya ke PMB kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3 kita lanjut lagi, kita baca bareng-bareng. Nyonya W, usia 25 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu dalam proses persalinan. Sudah dipimpin meneran oleh ibu
oleh bidan lebih dari 2 jam, tetapi tidak ada kemajuan persalinan dan DJJ 160 kali per menit. Tindakan yang tepat dilakukan sesuai kasus tersebut adalah kayak dia sini G1 ya, hamilnya gravidnya itu 39 minggu. Kemudian di sini tidak dikasih tahu ya dari soalnya itu dia kira-kira ke PMB atau ke RS, teman-teman. Nah, di sini juga sudah dipimpin beneran bidan dalam waktu 2 jam tetapi tidak ada kemajuan persalinan ya, DJJ-nya 160 kali per menit. Nah, teman-teman, mungkin di sini ada salah ketik kali ya. Kalau kita anggaplah soal ini lahir di PMB, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia datang ke PMB dengan kondisi G1P0, kemudian tidak ada kemajuan persalinan setelah dipimpin selama 2 jam, maka lakukan yang namanya tindakan rujukan, teman-teman. Rujukan ke fasilitas yang lebih memadai. Nah, seandainya si ibu ini datangnya ke RS, teman-teman, kita harus collab juga sama dokter objin ya, teman-teman, untuk dilakukan yang namanya vakum ekstraksi. Nah, jadi kita anggap soal ini si ibu itu lahir di rumah sakit ya, teman-teman. Maka tindakan yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan bayi tersebut adalah dengan melakukan vakum ekstraksi, teman-teman, yang diawasi juga dengan dokter objinnya kayak gitu. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4 ya. Kita baca bareng-bareng. Nyonya L usia 21 tahun datang ke RS mengeluh mulas ingin melahirkan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, VT 5 cm dan ketuban masih utuh. Hasil observasi pukul 8 pagi sampai dengan 9 pagi. HIS 3 kali 10 menit selama 45 detik, DJJ 145 kali per menit. Pada pukul 10, HIS 3 kali dalam 10 detik selama 3 maaf, HIS-nya 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. DJJ 150 kali per menit. Kondisi yang dialami ibu adalah, nah dia datang ke RS, keluhannya mau melahirkan ya. Nah, kemudian di VT itu bukaannya 5 cm dan ketubannya masih positif, masih utuh. Nah, kemudian dilakukan observasi nih dari pukul 8 sampai pukul 10, teman-teman. Dari jam 8 sampai jam 9, HIS-nya itu sebesar 3 kali dalam 10 menit, itu lamanya 45 detik, ya. Nah, kemudian pada jam 10 pagi itu HIS-nya menjadi 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Nah, harusnya ini lamanya itu harusnya bertambah ya, entah itu 60 menit, 60 detik maksud aku, 60 detik atau 50 detik ya, kayak gitu teman-teman. Harusnya mmm, lebih lama dari yang si jam 9 ini, teman-teman, kayak gitu. Nah, itu kondisinya dinamakan apa, teman-teman? Artinya kontraksinya atau HIS-nya itu tidak adekuat ya, teman-teman. Nah, ini kontraksi tidak adekuat. Nah, kontraksi yang kayak gini itu nama medisnya apa, teman-teman, diagnosisnya? Yaitu inersia uteri, teman-teman ya. Inersia uteri itu adalah kondisi di mana kontraksi tidak adekuat atau HIS-nya tidak adekuat kayak gitu. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, yang dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Nyonya S, usia 35 tahun, P4A0, baru saja melahirkan 15 menit yang lalu di RS. Berat badan bayi 4.100 gram, plasenta lahir lengkap. Ibu mengatakan pusing, pandangan kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, uterus teraba lembek. Perdarahan per vaginam 1 bengkok penuh. Penyebab perdarahan pada kasus di atas adalah dia P4A0. Nah, melahirkan 15 menit yang lalu, berat badan bayinya 4.100. Oke. Keluhan ibunya tiba-tiba mendadak mengatakan pusing, pandangan kabur. Tekanan darahnya udah mulai turun nih, 90/60. Uterus teraba lembek, perdarahan vaginamnya 1 bengkok penuh. Oke, teman-teman. 1 bengkok penuh tuh udah masuk ke kategori perdarahan ya, teman-teman. Nah, ditambah lagi harusnya sehabis melahirkan itu uterusnya harusnya keras ya, teman-teman, globuler kayak gitu. Teraba teraba tegang, keras, dan globuler. Nah, tapi di sini uterusnya teraba lembek. Berarti itu artinya dia mengalami atonia uteri, teman-teman. Nah, apa penyebab atonia uteri? Bisa jadi karena multipara atau HB-nya rendah, bisa juga, teman-teman. Ya. Nah, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang E.
Nah, aku jamin pasti kalian semua udah tahu tentang ini, teman-teman. Oke, segitu aja deh dulu ya 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian di tahun ini. Terlebih terkurang aku mohon maaf. Dan juga terima kasih yang selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, segitu dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.